Pernikahan dini mengacu pada pernikahan formal ataupun informal yang melibatkan seseorang atau individu yang berusia di bawah 19 tahun. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan adanya perubahan terkait batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang disamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Di Indonesia, pada tahun 2018, 1 dari 100 laki-laki dan 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai 1 dari 10 negara dengan angka absolut pernikahan dini tertinggi di dunia. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki angka absolut pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan data pernikahan dini yang ditemukan di Desa Citalem, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sepanjang bulan Januari sampai Mei tahun 2024, terdapat 51 praktik pernikahan dini di desa tersebut. Untuk aspek biologisnya, wanita jika melakukan pernikahan dini, maka organ pada reproduksinya belum siap untuk menerima kehamilan, yang dimana hal tersebut juga bisa menyebabkan komplikasi, contohnya seperti kanker serviks, kanker payudara, lalu ada anemia pada kehamilan, dan juga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Selain pada ibu, pada bayinya juga bisa menyebabkan resiko terjadinya prematur, lalu bisa juga menyebabkan gizi buruk, dan juga bisa menyebabkan berat badan bayi yang kecil. Dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian juga pada bayinya. Aspek psikologi yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini biasanya disebabkan karena kurangnya kematangan emosional dari remaja tersebut. Untuk permasalahan sosial pada remaja yang melakukan pernikahan dini biasanya disebabkan karena yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi seorang remaja tersebut menyebabkan tidak dapat melanjutkan pendidikan pada remaja. Yang kedua biasanya disebabkan karena faktor sosial dan budaya. Lalu yang ketiga adalah tingkat pendidikan yang rendah. Kegiatan yang kami angkat ini berjudul Cintai, Cegah Nikah Dini, Tingkatkan Kualitas Diri, yang mana kegiatan ini bertemakan mengenai edukasi pencegahan pernikahan dini pada anak di bawah umur. Intervensi yang kami lakukan ini terdiri dari beberapa tahap, di mana yang pertama kami lakukan mengenai edukasi ke SMA Harapan dengan target siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ini dilakukan pada Senin 2 Juni 2024 pada pukul 9 sampai 11 yang dilanjutkan dengan diskusi serta feedback. Kemudian yang kedua adalah mengenai penempelan poster di Puskesmas Citalem dan juga SMA Harapan, dikarenakan kasus pernikahan dini ini cukup banyak, tetapi mengenai edukasi dan penempelan poster ini masih belum ada. Dan yang ketiga, kami melakukan pengunggahan konten mengenai pencegahan nikah dini pada media sosial TikTok. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai risiko pernikahan dini kepada murid SMA Harapan Cipongkor, memberikan wawasan mengenai hal positif apa yang dapat dilakukan di usia muda selain menikah, mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Desa Citalem, dan mengurangi angka kejadian pernikahan dini di Desa Citalem melalui pemberian edukasi. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan juga budaya menikah dini pada pasangan umur 19 tahun atau kurang di Desa Citalem, maka target dari kegiatan Cintai ini adalah siswa kelas 10 dan 11 SMA Harapan Cipongkor Desa Citalem. Selain itu, kami juga melakukan penayangan video dan penempelan poster pada Puskesmas Citalem untuk dilihat oleh pengunjung Puskesmas Citalem dan juga masyarakat umum. Dari target sasaran yang telah ditentukan tersebut, maka kami berkolaborasi dengan SMA Harapan Cipongkor Desa Citalem dan juga Puskesmas Citalem untuk melakukan edukasi terkait pernikahan dini. Edukasi diberikan kepada siswa-siswi SMA Harapan Cipongkor kelas 10 dan juga kelas 11. Materi yang diberikan terkait dengan penjelasan tentang pernikahan dini dan juga dampaknya, termasuk resiko kesehatan fisik, mental, dan juga sosial, manfaat bila tidak menikah muda, dan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum menikah, termasuk melakukan keluarga berencana. Setelah pemberian edukasi, kami melakukan sesi diskusi berupa tanya jawab antar peserta dengan mengambil suatu masalah yang nyata yang relate dengan kondisi mereka. Lalu setelah itu, mereka memberikan feedback terkait pematerian yang telah disampaikan dan juga keseluruhan rangkaian acara dengan menggunakan sticky notes dan diberikan kepada kami. Setelah itu, kami juga menyebarkan poster dan video terkait bahayanya nikah dini, apa yang harus dipersiapkan sebelum nikah dini, dan apa dampak bila pernikahan tidak dipersiapkan. Untuk poster, kami tempel pada mading SMA Harapan Cipongkor dan juga Puskesmas Citalem.
Untuk video, kami unggah pada platform TikTok dengan durasi maksimal 1 menit. Lalu setelah itu kami membagikannya ke SMA Harapan Cipongkor. Indikator keberhasilan yang kami gunakan pada kegiatan ini mencakup 4 indikator kualitatif dan 1 indikator kuantitatif. Yang pertama, dalam penyampaian materi adalah tersampaikannya semua materi pada saat pelaksanaan kegiatan, di mana indikator ini berhasil kami capai. Yang kedua, kemampuan peserta dalam menangkap materi. Dalam hal ini, peserta mampu mengutarakan pendapat dan menuliskan mengenai kesimpulan secara singkat dari seluruh materi yang telah kami sampaikan menggunakan bahasa masing-masing. Yang ketiga, keterlibatan peserta dalam kegiatan. Kebanyakan dari peserta sudah terlibat aktif dalam melakukan diskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Yang keempat, yaitu umpan balik dari peserta. Seluruh peserta memberikan umpan balik positif terhadap kegiatan dan menuliskan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat kepada peserta. Lalu, yang kelima adalah indikator dari video edukasi yang kami sebar. Indikator keberhasilan yang kami gunakan adalah jumlah penonton dari video yang kami sebar. Target yang kami tetapkan adalah 100 penonton per videonya. Dalam kegiatan kami ini yang bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswa SMA Harapan di Desa Citalem tentang bahayanya pernikahan dini, mengingat tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Desa Citalem. Edukasi mencakup risiko kesehatan dan juga sosial dan juga psikologi. Hal ini dilakukan melalui metode seperti edukasi langsung di sekolah, lalu penyebaran, poster, dan juga kampanye di media sosial seperti TikTok. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran siswa-siswa tentang dampak negatif tentang pernikahan dini, sehingga mereka dapat membuat keputusan lebih bijaksana terhadap masa depan mereka. Selain itu, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Citalem dapat berkurang dan juga siswa-siswa lebih berfokus pada pengembangan diri mereka dan juga pencapaian tujuan hidup mereka. Dukungan dan masyarakat dan pemerintah setempat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak-anak hingga dewasa. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pencegahan pernikahan dini dan juga peningkatan kualitas hidup generasi muda di Desa Citalem dan juga sekitarnya. Banyak Kak? Ada yang udah punya anak juga? Ada. Pernah nanya nggak kenapa sih mereka nikah? Kenapa juga? Kalau udah kemudian jadi dinikahin. Gitu. Tapi dia ya sendiri mau? Ya mungkin mau, tapi ada juga yang katanya terpaksa. Oh, kayak tekanan. Oh, umurnya berapa waktu nikah? 13 tahun? Jadi masih SMP ya? Tapi si otot itu tetap harus sekarang. Nah, kalau kita udah terpaksa banget, nggak ada yang celah, lalu kita kabur itu gimana Kak? Siap! SMA Harapan Cipongkor. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.